Prabu Goro Condro tadi malah menyukai istri dari Raja Malawa, yaitu Dewi Basuwati tadi. Jadi si Goro Condro tadi yang maunya ingin menikahi Bandandari, namun malah menyukai Dewi Basuwati tadi, istrinya Prabu Asromo tadi. Kembali berperang melawan Prabu Goro Condro, salah satu raksasa yang sangat luar biasa tadi. Pada itu perang sengit terjadi, namun Abhyasa unggul pada saat itu dan berhasil membunuh Prabu Goro Condro tadi dengan keris yang bernama Warayang tadi. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja kisah dan lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi masih bersama narasumber kita yaitu Mas Gurit. Mas Gurit, setelah kemarin Mas Gurit bercerita tentang negara-negara yang ada di dalam epos Mahabharata, contohnya seperti negara Wirata, Mandaraka, dan negara Medang Kamulyan. Ya. Nah, lalu apakah masih ada negara yang ada di dalam epos tersebut? Dan apakah negara-negara tersebut saling memiliki kaitan, Mas Gurit? Oh ya, Mas Gurit jelaskan agar saya dan pemirsa yang menonton video ini bisa tahu, Mas Gurit. Oh ya, Mas Bayu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini akan menjawab semampu saya, sepengetahuan saya, dan nantinya bagi para pemirsa informasi dari saya, istilahnya jangan dijadikan patokan karena setiap dalang, setiap daerah, setiap gaya pakliran wayang kulit memiliki sanggit-sanggit tertentu, memiliki pakem tertentu dalam mementaskan pagelarannya tersebut, dalam memahami suatu lakon maupun dari Serat Ramayana ataupun Mahabharata, seperti itu, Mas Bayu. Nah, untuk negara yang ada di dalam epos Mahabharata sudah saya ceritakan, Mas Bayu. Kemarin saya beberapa kali menyebutkan tentang negara-negara yang ada di dalam epos. Antara lain ada Mandaraka, Medang Kamulyan, Malawa, Ndorowati Purwa, Giling Wesi. Yang sudah kita ceritakan saling berkaitannya itu mungkin ada beberapa versi yang mengatakan negara-negara tersebut saling menjalin kerjasama. Itu pasti dengan syaratnya pasti ada pernikahan di situ, Mas Bayu. Jadi menjalin sebuah hubungan dengan negara satu dengan negara lainnya itu pasti ada yang dengan kerjasama dengan agar supaya kerjasamanya menjadi lebih erat, pasedulurannya lebih erat antara satu dan negara lain, itu pasti diadakan saling pernikahan antarane, istilah ada anak raja ini menikah dengan anak raja ini supaya nantinya negara tersebut menjadi damai dan rukun, seperti itu. Nah, yang kali ini saya akan ceritakan salah satunya seperti itu, Mas Boy. Ada suatu negara yang kemarin saya belum sebutkan, ada negara Mandura. Nah, negara Mandura tersebut memiliki raja yang bernama Prabu Kuntibojo. Prabu Kuntibojo. Kuntibojo. Nah, Prabu Kuntibojo tersebut memiliki anak bernama Raden Basukunti. Nah, pada saat itu sang Raja Kuntiboja, raja negara Mandura tadi, ingin menikahkan anaknya bernama Basukunti tadi dengan putri negara Wirata, Mas Bayu, yaitu Dewi Bandandari. Nah, itu adalah satu cara untuk istilahnya merukunkan antara negara Mandura dan negara Wirata, menjalin agar nantinya terahnya itu tidak keluar, seperti itu. Nah,
ingin menikahkan dengan putri negara Wirata, itu Dewi Bandandari pada saat itu. Akan tetapi sang Dewi tersebut juga dilamar oleh seorang raja raksasa dari negara Girilowo bernama Prabu Gorocondro. Nah, jadi itu di saat yang bersamaan ya? Ya, di saat yang bersamaan. Nah, namun sang raja ada yang mengatakan bahwa versi yang lain mengatakan bahwa raja negara Wirata itu sudah memiliki komitmen dengan Prabu Kundiboja tadi. Tadi lebih memilih anaknya Bandandari tadi dijadikan istri oleh Prabu Basukundi, Raden Basukundi itu tadi. Nah, pada saat itu ternyata ada yang bersamaan melamar tadi Prabu Gorocondro tadi, dan sang eyang dari negara Ayodhya, sang eyangnya dari Basukundi tadi bernama Barata, meminta agar secepatnya untuk Basukundi tadi dibawa ke negara Wirata, istilahnya supaya orang kedisian atau terdahului oleh yang melamar tadi Prabu Gorocondro tadi. Nah, di negara Girilawa tadi Prabu Gorocondro tadi meminta bantuan dari Raja Manimantoko, yaitu Prabu Metyokardo, untuk menyerang negara Wirata. Namun pada saat itu Metyokardo tadi tidak mau, Raja Manimantoko tadi tidak mau karena negara Manimantoko itu masih di bawah pemerintahan negara Wirata tadi. Jadi jajahan negara Wirata tadi. Nah, maka dari itu sang Prabu Metyokardo itu hanya bisa mengawasi Dombani bahasa Jawa ini dari kejauhan. Lalu Prabu Gorocondro tadi bersedia istilahnya lalu membawa pasukan yang berwujud raksasa tadi menuju ke negara Wirata, Mas Bayu. Nah, di tempat lain di Saptargo, Begawan Sekutrum tadi beserta cucu-cucunya yaitu Polosoro dan Wiyasa itu diajak istilahnya jagung manten ke negara Wirata karena mendapat undangan nantinya Bandandari tadi akan dinikahkan dengan anak raja negara Mandura yaitu Basukundi tadi. Nah, juga raja dari negara Malawa Prabu Hasromo dan istrinya bernama Dewi Basuwati beserta anaknya, dia juga memiliki anak bernama Raden Pilomo. Dia juga ingin menghadiri acara pernikahan tersebut, pernikahan anak Raja Wirata tadi, Dewi Bandandari tadi. Nah, sesampainya ini saya menceritakan tentang Prabu Hasromo tadi, karena letak di antara dari negara Malawa dan Wirata itu sangat jauh, jadi harus melewati samudra. Nah, jadi Prabu Hasromo untuk menuju ke negara Wirata dia harus naiki kapal seperti ini, Mas Bayu. Sangat lama lah. Pada saat itu diceritakan dalam surat Pustaka Raja bahwa pada saat dia setelah turun dari kapal, sesampainya di pinggir samudra negara Wirata, dia bertemu dengan prajurit dari negara Girilawa Prabu Gorocondro tadi. Terus gimana Mas Gurit tuh setelah bertemu itu? Dan sebelum Mas Gurit, silakan diminum dulu. Iya Mas. Biar obrolan kita jadi lebih santai, Mas Gurit. Mungkin pemirsa juga penasaran kelanjutan cerita tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Gimana Mas Gurit setelah mereka ketemu itu? Nah, dan ternyata bertemu dengan prajurit dari negara Girilowo tadi. Dan ternyata Mas Bayu, sang Prabu Gorocondro tadi malah menyukai istri dari Raja Malawa, yaitu Dewi Basuwati tadi. Jadi si Gorocondro tadi yang maunya ingin menikahi Bandandari, namun malah menyukai Dewi Basuwati tadi, istrinya Prabu Hasromo tadi. Nah, Prabu Hasromo tadi tidak terima karena Dewi Basuwati adalah istrinya, Mas Bayu. Nah, akhirnya namun terjadi peperangan pada saat itu, terjadi peperangan antara Gorocondro dan Prabu Hasromo. Prabu Hasromo tadi kalah, Mas Bayu, lalu berlari menuju ke negara Wirata, Mas Bayu. Nah, di negara Wirata, Prabu Basukeswara beserta para pandita dan Prabu Maheswara, salah satu raja di negara Medang Kamulyan yang panjenengan sebutkan tadi, dan juga setelah itu datang rombongan juga dari Saptargo, Sekutrum tadi, menunggu kehadiran calon pengantin pria dari negara Mandura yaitu Basukundi tadi. Nah, pada saat itu sebelum para rombongan pengantin pria datang, tiba-tiba datang Prabu Hasromo tadi yang mengatakan bahwa baru saja berperang dengan Prabu Gorocondro. Nah, pada saat itu Prabu Gorocondro tadi dia kan sedang menuju ke negara Wirata. Pada saat itu sang raja negara Wirata tadi kaget. Namun pada saat itu kan sedang acara kumpul-kumpul untuk acara pernikahan tadi. Pada saat itu datanglah dari pengantin pria tadi. Tidak lama berselang pengantin pria dari negara Mandura tadi datang bersama Raden Basukundi, juga Prabu Kundiboja tadi. Pada saat itu
akhirnya dinikahkan dulu antara si Basukunti dan Dewi Bandandari tadi agar untuk memperat tali paseduluran tadi antara dua kerajaan tadi. Nah, pada saat itu Bambang Sukutrem tadi meminta keterangan kepada sang raja, yaitu dijodohkannya anak dari Ambisono, yaitu yang saya kemarin ceritakan bahwa Prabu Ambisono itu menyerahkan Wiyasa kepada Sukutrem tadi untuk dimomongnya kemarin, untuk menemani Polosoro di pertapan Saptawarga kemarin. Nah, pada saat itu Prabu Basukeswara tadi istilahnya medar sabdo, memberikan sabdo kepada Sukutrem, nantinya anak dari Ambisono yang bernama Wiyasa tadi akan dinikahkan dengan salah satu putri dari trah negara Purwocarito, yaitu anak dari Prabu Srikala Mas Bayu yang bernama Dewi Wastuti. Namun harus memiliki syarat, harus bisa mengusir keduanya, itu Wiyasa dan Sukutrem dan Wiyasa tadi harus bisa mengusir musuh tadi yang akan menyerang negara Wirata tadi, Prabu Gurocandra tadi. Dia harus bisa mengusir Prabu Gurocandra yang berasal dari negara Girilawa tadi. Akhirnya sang Wiku tadi, Sukutrem tadi mengajak si Abhyasa atau Wiyasa tadi untuk berperang melawan pasukan dari negara Girilawa tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu terjadi peperangan antara pasukan dari negara Girilawa hanya melawan dua orang tadi, Abhyasa dan Sukutrem itu tadi. Nah, pada saat itu terjadi peperangan, pasukan-pasukan yang kecil-kecil sudah kalah, lalu mundur. Akhirnya Prabu Gurocandra sendiri, dia akhirnya maju maju sendiri. Pada saat itu mengetok kekuatannya, mengeluarkan aji-ajiannya. Dia mengamuk pada saat itu di negara Wirata melawan Abhyasa pada saat itu. Abhyasa sempat kewalahan, akhirnya dia meminjam salah satu pusaka milik Palasara, yaitu bernama keris Warayang. Warayang, salah satu keris yang dimiliki oleh Palasara, yaitu keris Warayang. Nah, setelah diizinkan meminjam dari Palasara, dia kembali ke medan peperangan, berperang melawan Prabu Gurocandra, salah satu raksasa yang sangat luar biasa tadi. Pada saat itu perang sengit terjadi, namun Abhyasa unggul pada saat itu dan berhasil membunuh Prabu Gurocandra tadi dengan keris yang bernama Warayang tadi. Nah, pada saat itu kan Prabu Metyokardo yang dombanya atau ngawasi dari Kadohan tadi, dia berhasil diketahui oleh telik sandi atau intel dari negara Wirata, intelnya Prabu Basukeswara. Nah, lalu pada saat itu ditangkaplah si Metyokardo, lalu dibawa ke negara Wirata, dimarah-marahi oleh si Prabu Basukeswara. Padahal kan dia apakah memiliki niatan untuk mengkudeta dirinya, namun pada saat itu Metyokardo mengatakan bahwa dia mengaku bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dimaafkan apa tidak, Mas? Nah, pada saat itu dimaafkan karena masih di bawah kekuasaan negara Wirata itu tadi. Akhirnya sesuai janji Prabu Basukeswara, Abhyasa tadi karena telah membunuh Prabu Gurocandra, akhirnya dinikahkan dengan Dewi Wastuti, adalah satu trah dari keturunan dari negara Purwocarito, Mas Bayu. Tadi begitu, Mas Bayu. Negara-negara yang ada di epos Mahabharata itu memiliki keterikatan dengan cara itu, Mas Bayu. Jadi menyambung seduluran antara negara satu dan negara yang lainnya, saling bekerja sama dengan cara menikahkan anak-anaknya tersebut. Jadi agar tidak kehilangan trah seperti itu, Mas Bayu. Salah satunya contoh yaitu itu tadi dari negara Mandura, yaitu Raden Basukunti dinikahkan dengan putri dari negara Wirata. Akhirnya juga Abhyasa tadi, salah satu anak raja, dinikahkan dengan Dewi Wastuti yang keturunan dari negara Purwocarita. Itu terjadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Grit atas kisah. Oh iya Mas Bayu. Dan bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Guri tentang kisah negara-negara yang ada di epos Mahabharata yang menjalin keterikatan atau kerjasama dengan cara menikahkan anak-anaknya. Semoga cerita tadi bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah wawasan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.